Hai guys, assalamualaikum. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum ambil video, kita harus minta izin dulu ya sama ibunya. Dan dibolehkan ya guys. Jadi guys, sebelum kita memasangkan KB implan kepada pasien, kita harus menjelaskan apa itu KB implan, apa manfaatnya, apa kerugian memasang KB implan. Jadi harus dijelaskan semuanya ya. Nah, KB implan adalah sebuah alat kontrasepsi yang biasa disebut juga sebagai susuk KB. Bentuknya berupa batang plastik kecil yang panjangnya sekitar 4 cm dan dipasang di bawah kulit lengan bagian atas ya guys. KB ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan atau mengatur jarak kehamilan. Tapi banyak sekali pasien-pasien yang takut untuk memakai KB implan. Pasien-pasien takut pakai KB implan karena cara pemasangannya yang terlihat ekstrim, kelihatan sakit, padahal enggak ya guys, karena kita pakaikan bius supaya tidak sakit. Kita juga masih punya hati nurani ya guys, nggak bercanda ya. Oke, kita lanjut. Apa sih kandungan dalam KB implan? Kandungan dalam KB implan itu hormon progestin ya, yang bekerja melepas sel telur, mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium. Terus menipiskan lapisan selaput mukosa dinding rongga rahim sehingga mempersulit terjadinya kehamilan. Terus mengentalkan lendir serviks sehingga mempersulit sperma bergerak. Nah, terus kita lanjut ya, manfaat atau keuntungan memakai KB implan guys. Jadi manfaat pertama itu dapat bertahan hingga 3 tahun. Manfaat pertama memasang KB implan itu, KB implan bisa dipakai selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu kita biasanya hanya kontrol 1 minggu atau 1 kali setelah pemasangan. Selama kita tidak ada keluhan, tidak perlu kontrol, nanti dekat mau pelepasan baru kita datang ya guys. KB ini juga cocok untuk manfaatnya untuk menjarangkan angka kehamilan atau menunda kehamilan ya guys. Terus senangnya lagi, kalau kita udah pasang 1 tahun terus kita mau program anak, kita bisa cabut. Nggak harus 3 tahun ya baru kita cabut, terserah ibu-ibu yang pakai ya. KB implan ini juga bagus untuk ibu-ibu yang busui atau habis melahirkan langsung pasang karena dia tidak mengganggu ASInya ibu-ibu. Pastinya aman dong untuk ibu menyusui. Nah, kita masuk kerugian memakai KB implan atau efek sampingnya ya guys. Yang pertama, pasti kita punya tangan itu sakit ya, lebam-lebam sedikit setelah pemasangan KB implan, tapi itu nggak berlangsung lama. Terus efek sampingnya bisa membuat badan kita terlihat berisi atau gendut. Dan KB ini tidak bisa mencegah penularan penyakit menular seksual ya guys. Dan biasanya dia mengganggu menstruasi kita, jadi kadang ada yang tidak dapat, ada yang dapat cuma flek atau bercak. Semua KB itu ada plus minusnya ya guys, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke guys, lanjut. Setelah itu kalian sudah paham kan KB implan. Nah, sebelum kita pasang KB implan, kita suruh ibunya atau kita menanyakan dulu sama ibunya nih, ibu biasanya kerja aktif pakai tangan kanan atau kiri. Nah, kebanyakan ibu-ibu itu dia kerja selalu aktif pakai tangan kanan. Jadi kita harus pasang yang di kiri, yang jarang dipakai ya. Bukan dipakai sih, maksudnya yang jarang aktif bergerak gitu ya. Jarang dipakai untuk kerja seperti itu.
kita suruh cuci ya, dari ketiak sampai tangan. Setelah itu keringkan, dan setelah itu kita mengukur-ngukur dulu. Nah guys, kebetulan aku ini pasang implan ditemenin Ibu Aji Fatma ya guys. Karena kalau pasang sendiri itu susah, soalnya nggak ada yang bantuin kita nuang-nuangin alkohol atau betadine. Intinya kita harus punya asisten. Kebetulan Kak Fatma yang jadi asistenku, dan kita balik ya. Jadi aku bantuin Kak Fatma lagi. Nanti di video selanjutnya aku jadi asistennya Kak Fatma lagi. Tahu nggak guys, ternyata ini kali terakhir kita kerja sama ya. Karena tiba-tiba SK-nya dia keluar di puskesmas, dan hari itu adalah hari terakhir dia kerja di rumah sakit. Ya nggak disangka-sangka, tapi dimanapun kakak berada, semoga sukses ya. Jadi enak ya kalau kalian postpartus di rumah sakit, terutama di rumah sakit RSUD Teluk Wondama itu bener-bener kalian habis melahirkan langsung di PKB-in, jadi nggak perlu ke puskesmas jauh-jauh. Nah lanjut, di sini Ibu Aji Fatma yang pasangin implan, dan aku yang jadi asisten. Nah gitulah kita kerja partner ya, jadi kita harus saling melengkapi, harus saling membantu. Nah, di sini Ibu Aji sedang mengukur-ngukur, dan segera kita melakukan pembiusan lokal. Pembiusan lokal maksudnya pembiusan dengan lidokain. Nah, ini lidokainnya ditarik. Kita bikin 1:1 ya, guys. Jadi kalian campur lido sama aquades, oke? Sudah, kalian nonton aja ya, kayaknya saya capek harus berbicara kayak gini. Oke lanjut, sebelum kita pembiusan kita harus bersihkan tangan menggunakan alkohol di area yang kita mau suntik atau mau dipasangkan implannya. Nah sudah, kita lakukan suntik bius supaya nanti kita pasang implannya gak sakit ya. Jadi kita pasang implan yang 2 batang ya, jadi kita harus suntik kayak huruf V. Setelah disuntik kita tanya, ibu sakit nggak? Kita cubit-cubit. Ibunya bilang udah nggak sakit sus. Ya udah, di situ kita langsung ambil pisaunya, kita gores sedikit. Terus kita tusukkan trokar, terus masukin KB yang satu dan lanjut yang satunya lagi. Seperti itulah, pasti kalian tahu ya tata cara memakai KB implan. Kalian nonton aja ya, ngeri-ngeri sedap. Tapi itu demi kenyamanan kita bersama ya. Bukan kenyamanan kita bersama sih, kenyamanannya ibu, supaya ibunya 3 tahun itu tidak usah pulang pergi suntik atau minum pil. Biasanya tuh pil itu paling cepat kebobolan dan suntik. Nah setelah dipasangkan keduanya, kita tempel dengan kasa supaya dia tidak terbuka. Setelah itu rapihkan ibu dan peralatan yang tadi dipakai, dan kalian jangan lupa lengkapi form KB-nya. Terima kasih semua yang sudah nonton, thank you.